Ya. Apa itu berpikir komputasi? Halo. Seminggu lalu ya kita sudah bahas materi ini. Masih ada yang ingat nggak? Jangan sampai kita bahas ulang nih. Apa? Berpikir komputasi, computational thinking, apa? Nah, lupa. Yuk, berikan waktu nih. 1 menit. Apa? Pertanyaan tadi apa, Bu? Apa itu berpikir komputasi? Computational thinking. Apa itu? Kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Oke, kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Betul sekali ya, Rayvan. Jadi tadi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah artinya dia berpikir menggunakan logikanya. Ya, berpikir menggunakan logikanya sehingga dapat menemukan solusi. Solusi itu bisa nanti dihasilkan untuk membuat teknologi baru. Raflaina, Bu, saya remet kan? Ya, Raflaina. Yang susulan itu hanya Raffi Raihan. Berarti Raffi Raihan bukannya yang UH, Raflaina bukannya yang remet. Nah, passwordnya sudah Bu Raha share di grup kelas, di chat Zoom. Tolong di open cam-nya ya, Raffi Raihan, Bu Raha mau spotlight. Kemudian siapa lagi? Tadi Raflaina tolong on cam. Halo Raflaina. Ya, Bu. Alika Putri udah belum? Alika Putri belum ya? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya tadi berpikir komputasi itu menyelesaikan permasalahan ya, dan solusinya tadi bisa dihasilkan teknologi baru ya. Nah, kemudian kita kemarin sampai literasi, bab 5 halaman 114. Dari hasil literasinya mau kita bahas hari ini. Ya, hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah apakah kalian dapat membedakan nih antara berpikir dan bertindak? Nah, ini udah dibahas belum nih? Coba sekalian kita review. Dapatkah kalian membedakan? Berpikir itu kayak secara logika, kalau bertindak itu langsung melakukannya gitu. Berpikir itu secara logika, bertindak itu melakukannya. Berpikir itu ya kita memikirkan suatu konsep, ide, gitu ya. Kemudian kalau bertindak itu dari yang kita pikirkan, ide kita lalu kita lakukan. Itu adalah bertindak. Maka dari itu, berpikir komputasi itu kita memikirkan suatu problem dan kemudian ketika kita mengimplementasikan solusinya bisa menjadi penemuan baru. Seperti itu. Nah, kemudian contoh kegiatan yang berhubungan dengan informatika atau teknologi. Apa aja? Main HP. Apa? Main HP. Ya. Main HP itu ngapain? Ya gimana ya? Ya kayak apa ngechat gitu, terus main game. Oke, chatting. Lalu selain chatting apa lagi? Memasak nasi pakai rice cooker.
Memasak nasi pakai rice cooker, ya, good ya. Itu adalah contoh kegiatan sehari-hari dengan menggunakan teknologi. Belajar online seperti ini, nonton TV, nonton YouTube, belanja, pesan baju, pesan makanan, kemudian teleponan. Nah, banyak ya hal yang kita lakukan dengan menggunakan teknologi. Oke, kemudian jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Kita punya masalah, kita cari solusinya. Kita kembangkan dan dapat dilakukan oleh komputer. Ya, makanya profesi yang rutin itu sudah mulai dihapus. Kenapa? Karena kalau yang rutin gitu ngapain manusia, robot aja. Karena kan dia tinggal diperintah, dia nggak bakalan capek itu robotnya, gitu ya. Melakukan hal yang sama secara berulang itu kuat tuh robot. Kalau manusia mungkin ada lelah-lelahnya. Ya, seperti contohnya penjaga petugas gerbang tol. Gerbang tol dulu ada kan ya yang bekerja sebagai gerbang tol. Kalian pernah ngerasain nggak sih dulu ketika kalian jalan lewat tol ada petugasnya gitu, kalian bayar, kemudian dibukain sama dia, diklik tombolnya dan sebagainya. Pernah dulu merasakan seperti itu dan sekarang kalau ketika kita ke tol kayaknya hampir nggak ada. Ya kan? Semuanya sudah dilakukan oleh mesin. Kita tap lalu dia akan otomatis terbuka kalau saldonya memang cukup. Oke, seperti itu. Itu adalah hal rutin yang bisa digantikan oleh komputer. Seperti yang diinfokan juga oleh Menteri Keuangan bahwa beberapa tahun ke depan sudah tidak ada lagi profesi teller. Ya, profesi teller sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena masyarakat digital sekarang ini kayaknya mereka lebih prefer buat bikin rekening di mana aja deh, di kafe, di rumah, di kamar, di tempat tidur, daripada mereka harus ngantri ke teller. Ya kan? Mau setor, aduh jauh banget ke bank, belum lagi ada jam buka tutupnya, sedangkan saya maunya malam. Bisa langsung store tunai ke mesin ATM atau ke kayak Alfamart, Indomart kayak gitu-gitu. Ya. Jadi karena apa ya, habitnya masyarakat digital tuh ya udah nggak yang seperti itu. Jadi kayak kenapa sih harus dipersulit gitu kan? Kalau bisa dipermudah kayak gitu. Jadi maunya tuh efektif dan efisien dari segi waktu, ya kan? Itulah ya, makanya perkembangan teknologi itu terus cepat meningkat gitu karena keinginan masyarakatnya banyak. Ya, jadi kalau profesi kalian itu profesi yang kalian impikan sekarang adalah profesi yang rutin, maka mungkin itu akan tidak ada lagi beberapa tahun ke depan. Mungkin di sini ada yang cita-citanya jadi teller, bisa berubah ya dari sekarang karena mungkin teller nanti akan dihapuskan atau profesi lain yang mungkin nanti nggak ada kayak gitu. Ya. Nah, Berpikir komputasi memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. Berpikir komputasi adalah sebuah teknik untuk memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Pada zaman digital ini, kita selayaknya memiliki kemampuan tersebut karena computational thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Berikut ini adalah beberapa contoh penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, yaitu kalkulator. Yang kedua, pembayaran online. Yang ketiga, belajar online. Yang keempat, berbagi informasi dengan cepat. Dan masih banyak lagi beberapa contoh lainnya. Oke, ya. Itu adalah hasil dari penemuan dari cara berpikir komputasi. Dan tenang aja kalau kalian memang passion-nya bukan di IT, tapi ilmu ini bisa kalian terapkan di berbagai disiplin ilmu, karena semua bidang itu pasti punya problem, ya kan? Desainer juga punya problem gimana caranya mereka membuat fashion yang kekinian yang disukai oleh masyarakat sekarang kayak gitu. Mereka juga harus riset dan sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam cara berpikir komputasi. Ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah karakteristik berpikir komputasi. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain,
Contohnya tadi dibuat aplikasinya kalkulator sehingga dalam menghitung matematika kita tidak perlu lagi secara langsung gitu ya, tapi bisa menggunakan kalkulator. Kenapa seperti itu? Ya karena rumusnya sama, mau gimana juga nggak berubah nih dari sekarang kalian SMP sampai nanti kalian punya anak SMP, rumus luas lingkaran ya udah begitu. Jadi hal yang udah paten, udah konstan kayak gitu tuh paling enak tuh dibuat programnya, kayak gitu. Karena kan dia statis, ya. Lalu mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Kalian seorang insinyur membuat jembatan. Kalian diminta untuk buat jembatan nih. Kalian nggak mungkin kan ya langsung buat jembatannya secara real gitu, nggak dites dulu. Pasti kan kalian buat dulu simulasinya dong, kalian presentasi dulu. Simulasi jembatannya seperti apa ketika diberikan beban sekian, maka dia bisa kuat atau enggak. Ketika ada angin kencang, maka dia bisa kuat atau enggak. Simulasi dulu gitu. Ketika udah tesnya sudah oke, maka barulah dibangun jembatan yang betulannya. Seperti itu ya. Kemudian mampu melakukan otomatisasi solusi. Tadi otomatisasi itu maksudnya menggunakan komputer. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi ya yang efektif dan efisien. Lalu mampu melakukan generalisasi solusi. Kalian udah bisa nih bikin nasi goreng, udah tahu polanya bikin nasi goreng gimana. Lalu kalian diminta untuk membuat mie goreng gitu ya. Karena kalian udah biasa bikin nasi goreng, kayaknya saya tahu nih cara buat mie goreng, kayak gitu. Jadi itu generalisasi solusi. Kita pakai solusi yang dari permasalahan sebelumnya, gitu. Walaupun dia berbeda, mirip-mirip, kira-kira penyelesaiannya bisa kita pakai, kayak gitu, ya. Itu adalah karakteristik. Nah, kita masuk ke metode City, ada decomposing, ada abstraction, ada pattern recognition, dan ada juga algorithm. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari decomposition. Burhan minta tolong ya kepada yang perempuan Rahma Alia untuk membaca bagian decomposition. Metode berpikir komputasi, decomposition. Dekomposisi merupakan teknik memecah data, proses, atau masalah yang kompleks, rumit, menjadi bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memecah drive atau directory dalam komputer berdasarkan komponen penyusunannya yaitu file dan directory. Dekomposisi pada komputer digunakan untuk memecahkan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk dibuat programnya. Oke. Dekomposisi itu dari masalah besar kita pecahkan jadi masalah-masalah kecil. Gitu. Maksudnya gimana? Misalkan kita diminta nih challenge untuk membuat kegiatan laser yang keren, yang sukses. Maka kita harus dekomposisi dulu nih. Harus kita pecahkan dulu. Untuk membuat kegiatan laser yang sukses, maka kita perlu publikasi yang bagus. Maka kita perlu rancangan kegiatan yang menarik. Kita perlu juga hadiah yang oke untuk menarik pendaftar. Seperti itu. Masalah-masalah kecilnya itu kita list dulu nih. Kemudian kita sintesis, oke, berarti kita butuh panitia, misalkan panitia tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tadi. Seperti publikasi, berarti kita buat tuh tim humasnya, kemudian si acaranya, lalu si evaluasinya, dan si yang lainnya, kita buat semua, lalu itu akan menjadi solusi yang besar. Ketika masalah-masalah kecil tadi sudah diselesaikan berdasarkan panitianya, maka nanti ketemu solusinya, yaitu membuat kegiatan laser menjadi sukses. Seperti itu ya. Jadi di dekomposisi, diambil masalah-masalah kecilnya dulu. Contohnya seperti ini, kita mau buat sarapan pagi, terdiri dari roti dan juga teh. Ada dua. Challenge-nya adalah membuat roti dan teh. Untuk membuat roti dan teh, pastikan kita
secara nggak langsung berpikir kan. Kita berpikir, oke kita buat dulu rotinya, gimana ya cara buat roti panggangnya yang enak, pakai bread, kemudian pakai selai, butter, dan lain-lain. Kemudian buat teh, gimana ya cara buat teh yang enak gitu ya, pakai tambahin susu deh, kayak gitu. Berarti kita siapkan tuh bagian-bagian kecilnya, alat dan bahannya kita siapkan dulu, sampai kita nanti bisa menjadi itu rotinya, dan bisa menjadi tehnya, baru deh nanti kita bisa sarapan dengan 2 menu tersebut. Jadi itu adalah dekomposisi. Dari mengerjakan hal-hal yang kecil dulu, yang membangun permasalahan. Jadi kayak akar permasalahannya dulu yang dicari. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pattern recognition. Nah, ini minta tolong ya kepada yang laki-laki Rai Aulia Hafiz untuk dibaca. Yang mana, Bu? Yang pattern recognition ini. Dalam teknik berpikir komputasional, pengenalan pola merupakan kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola dan bentuk keteraturan data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan menyajikan data, misalnya mengenai pola dokumen file, sistem file, dan eksekusi file, atau struktur data file. Pattern recognition dilakukan dengan tujuan agar seseorang dapat memprediksi hal yang akan terjadi sesudah masalah muncul, membuat aturan khusus, dan untuk memudahkan saat akan memecahkan masalah lain yang memiliki hal sama. Metode pengulangan sintaksis, statistik, dan jaringan saraf Riemann. Ya, oke, terima kasih Rai. Ya, pattern recognition pola. Seperti tadi pola misalkan mengerjakan mencari deret gitu kan ada polanya ya, deret angka kayak gitu ya, deret huruf itu kan ada polanya tuh. Nah, itu adalah pola penyelesaiannya. Misalkan kita udah punya pola nih, pola itu kan seperti rumus ya. Rumus luas lingkaran. Ketika ada soal tentang luas lingkaran ya kita bisa pakai pola itu. Kayak gitu, itu adalah pola. Contohnya adalah sintaksis, ini maksudnya coding atau program sintaks ketika kita biasa membuat program, biasa membuat games, anggaplah seperti itu. Lalu kita diminta membuat games, maka kita udah punya polanya nih. Biasanya pola games tuh kayak gini. Gitu. Atau kalau kita bermain games juga kan biasanya kita ada polanya ya. Main misalkan Mobile Legends sama PUBG ya mirip-mirip lah kayak gitu-gitu. Misalkan kita udah punya polanya tuh. Ya. Lalu statistik juga sama, ada polanya. Grafiknya meningkat atau menurun, polanya biasanya ketika lebaran biasanya, libur lebaran biasanya itu COVID meningkat, misalkan seperti itu. Itu adalah pola tuh. Ya, untuk nantinya dianalisis. Kemudian jaringan saraf tiruan. Contohnya seperti apa? Misalkan sidik jari. Itu ada polanya untuk mendeteksi seseorang gitu. Ini usernya benar atau enggak nih yang punyanya, seperti itu. Atau ada juga pengenalan wajah. Bagaimana cara kerjanya itu seperti efek di Instagram atau TikTok tuh yang suka bikin garis wajah itu, tau nggak sih? Pernah lihat nggak? Kayak efek kayak gitu. Jadi kayak bikin garis wajahnya kayak gitu. Kemudian nanti jadi, nah itulah pendeteksiannya seperti itu. Jadi membentuk garis wajahnya. Nanti dicek deh ini orangnya atau bukan ya. Kemudian kalau pakai masker, misalkan pakai masker dulu nggak bisa. Sekarang teknologi baru bisa karena apa? Karena dia ada condition if. Nah misalkan dia itu lebih detail lagi. Selain bentuk wajah, misalkan ada yang deteksinya via mata, bentuk matanya, atau dari hidung sampai dagunya seperti apa, kayak gitu. Ya. Itu adalah penerapan pengenalan pola. Contoh teknologinya. Oke, kemudian berikutnya adalah abstraction. Raffi Raihan, saya sudah submit, Bu. Oke, Raffi, gimana nilainya aman nggak? Halo, Raffi? Wah, Raffi langsung nggak ada.
Kalau aman berarti oke ya, kalau nggak aman langsung mengerjakan remedialnya. Oke, berikutnya adalah abstraction. Nah, bedanya apa lagi dengan yang tadi? Kita coba simak ya, silahkan dibacakan oleh Naradela Anindita Arifin tentang abstraction. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Abstraksi membutuhkan kemampuan menyaring informasi yang tidak diperlukan, memilah informasi yang kompleks yang menjadi lebih sederhana, dan membuat informasi lebih bersifat umum general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. Proses dalam abstraksi menginstruksikan kita untuk menghapus semua detail spesifik dan pola apapun yang tidak membantu dalam mengatasi masalah. Oke, ya, thank you. Sampai situ. Oke, abstraction ya. Jadi bedanya apa sama yang tadi? Kalau abstraksi ini adalah kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kan pasti secara abstrak dulu nih. Nah, karena masih abstrak, kita bisa mengesampingkan hal-hal yang tidak mendukung atau tidak membantu menyelesaikan permasalahannya. Contohnya, ada teman kita mau datang ke rumah, mau main, kemudian dia belum tahu rumah kita di mana, maka yang kita lakukan, solusinya adalah kita memberikan alamat lengkapnya dan memberikan patokannya. Misalkan ketika Indomart belok kiri ya, misalkan kayak gitu. Padahal di setiap gang ada Indomart ya, bingung deh tuh Indomart yang mana. Nah, seperti itu. Jadi itu tuh nggak penting kan. Kalau misalkan yang lainnya nih nggak penting. Yang penting itu tadi alamat lengkap dan jalan terdekatnya. Kemudian yang nggak penting itu apa? Misalkan rumahku itu loh yang terbuat dari bata merah. Padahal udah nggak kelihatan itu bata merahnya karena udah dicat, udah disemen kayak gitu. Itu loh yang jumlah jendelanya ada 10. Nah, dia harus ngitungin tuh di setiap blok mana yang jumlah jendelanya 10. Atau bahkan yang lebih parah lagi yang jumlah dapurnya ada 2. Masa dia harus ketok-ketok dulu, Bu, ini jumlah dapurnya ada berapa ya? Saya mau, oh ini ada 1, oh berarti bukan rumah teman saya, gitu kan nggak mungkin. Hal kayak gitu kan nggak penting ya, nggak menyelesaikan solusi, yang ada malah nambah masalah orangnya. Ya kan? Mengatasi masalah dengan masalah gitu ya. Jadi hal-hal yang nggak penting kayak gitu bisa kita kesampingkan. Kita hanya perlu hal-hal yang mendukung aja tadi alamat lengkap dan jalan terdekatnya. Mendingan lewat sini ya supaya mudah jalurnya kayak gitu. Nah, contoh penerapannya apa? Seperti ini, contohnya adalah rambu lalu lintas. Tidak mungkin rambu lalu lintas itu terlalu panjang berupa kalimat. Ya, tidak mungkin berupa kalimat yang panjang. Seperti itu. Masa kita harus baca dulu sih selanjutnya belok ke kiri, misalkan rambu lalu lintasnya. Kan lebih seperti ini lebih efisien, lebih efektif ya. Lihat arrow-nya aja gitu, ke arah mana kita udah paham gitu. Nggak usah pakai kalimat kecil atau pakai bunga-bunga, list apalah gitu, frame dan sebagainya gitu ya. Itu ya hal-hal kayak gitu nggak penting, nggak menyelesaikan solusinya. Ya, yang perlu kita tahu, kita mau ke tempat tujuan A, maka kita arahnya harus kemana, atau di mana tempat bis berhenti gitu ya. Seperti itu. Ya, ini adalah penerapan abstraksi. Oke, yang terakhir adalah algorithm design. Nah, berarti laki-laki lagi minta tolong ya dibaca oleh Rifat. Rifat. Ada Rifat? Halo Rifat. Ya, Bu. Yes, yuk dibaca. Algoritma desain. Perancangan algoritma adalah metode pengembangan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Beberapa penggunaan algoritma saat ini dapat ditemukan dalam proses pencarian internet seperti web crawling, packet routing, dan caching.
Contohnya, kamu belajar algoritma untuk melakukan perkalian di sekolah. Jika mengikuti aturan dan langkah-langkah yang diajarkan, kamu bisa mendapatkan jawaban atas masalah perkalian yang diberikan. Setelah memiliki dasar pemikiran algoritma yang baik, maka selanjutnya kamu tidak perlu lagi berpikir bagaimana melakukan perkalian dari nol setiap kali dihadapkan dengan masalah baru. Oke, terima kasih Rifat ya. Algoritma desain ini sering banget kita bahas ya, bahkan ada babnya tersendiri bahwa algoritma itu intinya step by step-nya dalam menyelesaikan sebuah problem. Kita udah tahu bagaimana step by step melakukan perkalian ketika ada diberikan pertanyaan tentang perkalian, maka kita bisa menyelesaikannya. Bu, bedanya apa ya sama tadi pattern recognition? Kalau pattern itu berupa ya udah rumusnya itu. Gitu. Rumusnya itu. Tapi kalau algoritma itu benar-benar step by step-nya sampai selesai, gitu, ya. Kalau pattern kan cuma ya udah dikasih rumus, oh rumusnya kayak gini. Nah pengerjaannya itulah algoritma, gitu. Nah contohnya di sini adalah activity setiap hari ya, sehari-hari. Misalkan ada seorang dia mau ke sekolah, kira-kira setiap hari itu ya dia pasang alarm, kemudian di snooze, pasang lagi, kemudian bunyi lagi alarmnya, ringing, lalu di snooze lagi, ringing lagi, di snooze lagi, pokoknya sampai 3 kali baru tuh berhenti alarmnya. Siapa yang kayak gitu tuh? Jadi alarmnya cuma kayak buat di snooze doang ya. Kemudian udah dimatikan alarmnya, udah off, lalu dia get up, dia bangun deh, kemudian dia shower, kemudian dia get dress, dia siap-siap, lalu dia breakfast, makan pagi, sarapan, dan dia lihat cuaca nih. Ketika cuacanya cerah, maka dia berangkat sendiri, tapi kalau misalkan hujan atau bersalju, maka dia minta antar deh orang tuanya, tetap ya ke sekolah. Ya, kemudian udah dia berangkat. Itu adalah algoritmanya dia berangkat ke sekolah. Dari sini bisa dibuat program bloknya ya. When alarm rings ya, ketika alarmnya bunyi ya, maka repeat 3 kalinya di snooze. Hit a snooze button, di tap gitu ya, snooze, berhenti kamu alarmnya, dimatikan kayak gitu. Ya, sampai dia go to school. Gitu. Itu adalah algoritma design. Ya, seperti itu. Ada 4 tadi. Gimana? Sudah mulai paham bedanya tadi apa aja? Decomposition gimana tadi decomposition? Lupa lagi. Ayo, banyakkan MSG nih. Apa tadi? Decomposition tadi apa? Kata kuncinya. Dari masalah besar. Jadi masalah kecil. Ya, betul. Dikerjakan dulu yang kecil-kecilnya. Kerikil-kerikilnya diselesaikan dulu. Kemudian pattern recognition. Pattern-nya aja kata kuncinya. Pattern itu apa? Pola. Pola. Jadi menggunakan pola penyelesaiannya. Kemudian ada abstraction. Kata kuncinya apa? Abstraction. Apa? Abstraction adalah mengesampingkan atau tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jadi fokus ke inti permasalahannya. Fokus ke inti solusi permasalahannya. Itu adalah abstraction. Dan yang terakhir adalah algoritma, langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya ya. Bedanya itu ya, decomposition dari masalah besar dipecahkan dengan masalah-masalah kecil, kemudian pattern recognition, polanya, pola penyelesaiannya gimana, abstraction, inti-inti solusinya, yang lainnya bisa dikesampingkan, terakhir algoritma, langkah penyelesaiannya sampai selesai.
Itu adalah metode berpikir komputasi ya. Dan kegiatan kita selanjutnya kelas 7E adalah aktivitas kelompok. Bu Rahai sudah upload ini ke LMS, jadi kalian bisa apa Materinya ya, Bu? namanya? Materinya ya? Materinya udah di LMS. Materi semuanya belum, tapi aktivitas kelompok ini dulu. Aktivitas kelompoknya sudah diupload ya. Jadi